Halo sobat, kali ini tuh kita udah lama nggak bahas tentang pusaka. Kali ini temanya aku mau bahas tentang Betara Karang dan Jenglot. Mungkin hal ini udah familiar bagi kalian tentang Betara Karang dan Jenglot. Tapi kalian kan belum paham tentang Betara Karang dan Jenglot. Saya sebagai seorang spiritual sekaligus paranormal, dan dulu saya belajar di Keraton Solo, saya mau jelasin tentang Betara Karang dan Jenglot. Betara Karang dan Jenglot itu bagaikan telur dan ayam. Sebab dan akibat itu Betara Karang dan Jenglot itu bagaikan api dan asap. Perlu saya terangin ya, orang bisa menjadi jenglot, bisa memfosil jadi jenglot karena orang itu mempelajari ilmu yang namanya Betara Karang. Ilmu Betara Karang itu zaman dulu adalah ilmu untuk mengeraskan diri, membuat raga kita seperti batu karang yang keras. Di mana orang yang mempelajari ilmu Betara Karang ini, dia memiliki banyak kemampuan dari kodam atau kekuatan Betara Karang, di mana Betara Karang itu merupakan suatu ilmu untuk membuat orang itu berubah menjadi jenglot. Jadi Betara Karang itu ilmunya, dan jenglot itu adalah wadahnya atau orangnya sebagai tempat masuknya ilmu itu. Betara Karang ilmunya, jenglot itu wadahnya. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda, tetapi terkadang kita tidak bisa membedakan antara jenglot dan Betara Karang. Terkadang kita itu menyamakan antara jenglot dan Betara Karang, tapi jenglot dan Betara Karang ini dua pribadi yang berbeda, dua hal yang berbeda. Kalau jenglot itu adalah pribadi makhluk halus yang wujudnya itu pusaka yang terbuat dari tanah liat, seperti boneka dari tanah liat yang mengendap. Sedangkan jenglot itu adalah orang yang mempelajari ilmu Betara Karang, yang di dalam tubuhnya itu ada pusaka yang dari tanah liat itu, dan pusaka Betara Karang itu. Biasanya dukun-dukun aliran hitam itu kalau mau melempar jenglot atau Betara Karang itu biasanya kalau tidak di perempatan atau di jembatan, entah jembatan yang bawah tanah atau jembatan air ya, entah di jembatan atau entah di tikungan-tikungan tajam, biasanya dukun-dukun itu kalau mau melempar jenglot atau Betara Karang di situ. Dimana ciri-cirinya kalau Betara Karang itu wujudnya tidak seperti manusia. Betara Karang itu wujudnya tidak seperti manusia. Betara Karang wujud pusakanya itu seperti boneka yang terbuat dari tanah liat, endapan tanah liat, jadi tidak membentuk manusia. Sedangkan jenglot itu wujudnya itu seperti manusia, fosil manusia. Dimana jenglot ini masih hidup. Jenglot itu masih hidup loh ya, dan masih bisa bernafas. Jadi jenglot itu masih bisa bernafas, mengeluarkan nafas. Rambutnya masih bisa memanjang, kukunya masih bisa memanjang. Itu jenglot. Sedangkan Betara Karang itu cuma pusaka, wujudnya dari tanah liat, tidak membentuk seperti fosil. Lalu kalau Betara Karang itu biasanya hawanya itu anyep. Kalau orang Jawa itu bilang hawanya itu anyep atau pribadinya itu dingin. Betara Karang itu pribadinya dingin. Dulu saya, karena saya orang Solo, saya pernah bertemu banyak Betara Karang. Salah satu Betara Karang yang saya temui ada di perempatan Gading, di depan Alkit, alun-alun Kidul Gading. Kan ada perempatan.
Di situ tuh ada Betara Karangnya satu di Gapura Gading. Dan Betara Karangnya itu kalau keluar hawanya itu dingin, sama seperti Betara Karang yang saya temui yang lainnya, hawanya itu dingin. Betara Karang itu merupakan premannya di alam gaib. Dimana Betara Karang kalau masih jahil, kalau darahnya masih darah muda, itu suka bikin orang kecelakaan, tabrakan, nanti darahnya akan diambil secara gaib. Karena bila mana Betara Karang itu mendapatkan darah, kekuatannya akan bertambah, hawa panas emosinya akan bertambah, hawa hasratnya akan bertambah. Sedangkan Betara Karang yang sudah tua, dia sudah nggak mau usil, nggak mau bikin kecelakaan, nggak mau bikin usil. Dan mayoritas khodam Betara Karang itu khodamnya itu seperti orang tua serba hitam ya, dan matanya tuh dominan itu merah, dan hawanya dingin atau anyep. Karena saya sudah bertemu langsung, saya sudah praktek bertemu langsung di hadapan saya, jadi saya bisa ngomong karena saya tahu dan saya paham. Sedangkan jenglot itu masih hidup. Semakin panjang kuku jenglot dan semakin panjang rambut jenglot, itu menandakan semakin tua usia jenglot. Semakin panjang kukunya, semakin panjang rambutnya, dan semakin kecil tubuhnya. Semakin kecil tubuhnya, itu menandakan usia jenglot itu semakin tua. Dimana Betara Karang ini fungsinya banyak, jenglot dan Betara Karang ini fungsinya banyak. Karena kekuatan jenglot itu dari Betara Karang bisa digunakan untuk penglarisan, bisa digunakan untuk pengasihan, pemikat ya, bisa digunakan untuk membuat kecelakaan, bisa digunakan untuk membuat ban kempes atau yang lainnya. Betara Karang juga bisa untuk membuat orang itu seperti apa ya, seperti bingung. Bahkan Betara Karang itu memiliki banyak kemampuan. Dan saya pernah lihat langsung seorang warung di pinggir jalan menggunakan kekuatan Betara Karang untuk penglaris. Dan memang Betara Karang ini merupakan satu kodam, satu kekuatan yang cukup mumpuni untuk penglaris, sehingga dagangannya bisa laris. Berbeda dengan batu mustika ya. Kalau batu mustika itu, tapi kekuatan Betara Karang itu lebih dominan. Dan Betara Karang itu pinter untuk larisin dagangan, itu pinter. Kenapa saya bisa tahu seperti ini? Dan kenapa saya tahu? Karena saya sudah berpengalaman. Saya sudah pernah berpengalaman. Saya punya pengalaman sebagai seorang paranormal. Dan saya tahu dan saya paham. Dimana Betara Karang atau jenglot itu merupakan kuasa kegelapan. Ini merupakan kuasa kegelapan. Dimana dua hal ini itu bagaikan api dan asap. Dimana Betara Karang itu bagaikan api dan jenglot bagaikan asap. Betara Karang menjadi sebab dan jenglot menjadi akibatnya. Orang yang mempelajari ilmu Betara Karang akibatnya menjadi jenglot. Sebab orang itu mempelajari Betara Karang, orang itu akhirnya menjadi jenglot. Ini adalah pelajaran yang sudah bagi saya sudah lama banget. Dan ini adalah realita, dan ini adalah kebenaran. Ini adalah informasi benar. Aku nggak bohong. Kalau kalian nggak percaya, tanya saja pada paranormal yang lain. Kalian boleh tanya tentang jenglot atau Betara Karang ini kepada paranormal yang lain. Apakah jawaban mereka pas dan 100% sesuai ucapan saya?
karena saya juga paranormal. Saya tahu dan saya paham